Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam was sihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwaji wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dulur-dulur, saudara-saudara saya, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya santri SMA, keluarga saya yang memirsai dari tayangan ini, syukur saya mengajak saya, keluarga dan kaum muslimin muslimat dimanapun berada untuk menambah kalimat alhamdulillah yang banyak, yang terus menerus syukur atas nikmat Allah berupa sehat, berupa aman, berupa kecukupan, kekeluargaan, dan juga kita bisa mengikuti hari kedua bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerabat seiman, para keluarga beliau, dan juga pewarisnya, yakni para guru dan ulama yang membimbing kita sampai hari ini. Mudah-mudahan dengan sholawat yang terus kita lantunkan secara ikhlas, secara antusias, bisa memberikan derajat syafaat di dunia ini, kita bisa istiqomah, dan kemudian di akhirat mendapat derajat selamat. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudara saya, santri SMA, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, pada hari kedua bulan Ramadan yang suci ini, saya mengajak saya dan semuanya kaum muslim muslimat untuk terus bertadarus. Secara pribadi kita bisa melakukan khataman, membaca mushaf Al-Quran 30 juz mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kita bisa melakukan sendiri-sendiri di rumah, di tempat kita bermaisyah, dan juga di waktu-waktu luang senggang, di mana kita bisa sambil menunggu sahur atau sambil berbuka puasa, sebelumnya kita bisa memanfaatkan waktu tadarusan. Kebetulan saya sendiri pada hari ini tadarusan saya sampai kepada surat Maryam, surat ke-19, surat yang mengetengahkan tentang kisah nubuah dan kisah zuriyah, di mana lakon utama pada surat ini adalah Ibu Maryam sebagai seorang single parent, orang tua tunggal dari beliau Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ada satu ayat yang menjadi inspirasi saya dan mudah-mudahan mengilhami para pemirsa semuanya, yaitu di ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Di surat Maryam ayat 26, di mana ketika itu Bu Maryam pada saat ba'da melahirkan putranya, yakni Nabi Isa alaihissalatu wassalam, beliau banyak mendapatkan pertanyaan dan juga kepenasaranan dari masyarakat yang melihat beliau melahirkan tanpa ada bapaknya. Nah, jawaban beliau sangat diplomatis tapi juga taktis, di mana beliau menjawab bahwa aku telah bernazar kepada Tuhanku dan aku berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Aku tidak akan berbicara kepada manusia, tidak akan bicara kepada siapapun pada hari ini sepanjang aku bernazar dan sauman. Nah, saya mendapat inspirasi dari ayat 26 surat Maryam ini tentang dimensi puasa, di mana kalau kita mengikuti syariat Rasulullah Muhammad, puasa kita menahan makan dan minum mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari, yakni maghrib ini tadi. Nah, ada dimensi puasa dalam cerita Ibu Maryam adalah menahan pembicaraan, menahan bicara kepada manusia dan lebih memilih bicara kepada Tuhan. Kita tahu para pemirsa, sejarah Ibu Maryam ini lekat dengan budaya mihrab, di mana beliau
sejak usia belia sampai menjelang dewasa itu selalu tinggal di mihrab, tidak pernah keluar rumah dan selalu berdoa-doa untuk Tuhannya. Nah, di ayat ini kita semuanya diberikan pencerahan cerita tentang kisah Ibu Maryam, di mana beliau ketika menghadapi persoalan, terutama perselisihan manusia tentang beliaunya, maka beliau lebih memilih untuk diam dan lebih berbicara kepada Tuhannya daripada meladeni bicara kepada manusia. Pada situasi saat ini, para pemirsa, di mana kita menghadapi situasi yang sulit, ekonomi juga sempit, di mana-mana kita merasakan tidak enak gitu, suasana juga sedang tidak bagus-bagusnya, maka saya berilham dari ayat ini bagaimana juga kita coba berbicara kepada Allah banyak-banyak dalam doa, dalam zikir, dalam wirid kita, terutama di waktu bulan suci yang banyak mustajab doa ini. Kita sudah banyak bicara kepada manusia melalui jaring aspirasi, melalui mungkin juga unjuk rasa, menyampaikan pendapat kepada wakil rakyat, kepada yang berwenang menjabat, tetapi persoalan sampai hari ini belum ada solusi. Kita sudah lelah berharap menunggu jawab. Maka satu-satunya yang saat ini paling mungkin dan menjadi alternatif solusi, ayo bicara kepada Allah saja. Bicara kepada yang maha kuasa, yang maha berkehendak, yang maha kaya, yang maha mampu, yang maha cerdas, yang maha segala-galanya, raja dan dari segala yang kita punya, Allah SWT. Kalau dulu Umi, Ibu Guru Haja Masirfa mengijazahi kami para santri dengan qaul, yakni kalimallahu katsiran kaliman nasa qalilan. Bicaralah kepada Allah yang banyak dan bicaralah kepada manusia sedikit saja. Nah, kalau kita hitung-hitung proporsinya, kita itu sudah terlalu banyak bicara kepada manusia, sudah terlalu sering kita ini menyampaikan ujaran lisan kepada manusia dalam bentuk rasan-rasan, dalam bentuk diskusi, seminar, dalam bentuk macam-macam lah kita pertemuan. Tapi sejauh ini persoalan yang menggelapi bangsa ini tidak juga menemukan solusi. Nah, maka bagaimana kalau kita coba di bulan suci Ramadan ini kita alihkan pembicaraan, lebih banyak menghadap dan beraudiensi dengan Tuhan dalam bentuk munajat, mendekat, banyak-banyak tirakat, berharap Allah menolong kita, membantu kita. Jadi ajaan saya, realisasinya dalam praktek keseharian, ayolah di bulan Ramadan ini kaum muslim khususnya, saudara-saudara saya muslim muslimat di mananya tupok, tugas pokoknya itu mendamaikan. Tapi konflik tidak juga mereda. Di mana-mana kita masih menghadapi perang, menghadapi konflik antar bangsa, berarti tidak berhasil tugasnya. Maka sampaikan saja kepada Tuhan dalam isu-isu global kebangsaan, sampaikan kepada Tuhan. Dalam isu regional di tingkat bangsa kita, sampaikan di tingkat regional keindonesiaan, sampaikan persoalan-persoalan yang meliputi negeri ini yang kita rasa sulit dan sempit, sampaikan kepada Tuhan. Dan terutama di internal kekeluargaan kita ada banyak masalah, ada banyak keluhan, ada banyak curhat, sambat, sampaikan saja kepada Tuhan, karena kita sudah terlalu banyak berharap kepada manusia dan tidak ada jawab yang memuaskan atas persoalan kita. Maka sampaikan kepada Tuhan. Di waktu-waktu sahur, di waktu-waktu kita duha, di waktu-waktu kita tahajud, di waktu kita sholat fardu, di sela-sela pekerjaan kita, sampaikan dalam bentuk wiritan, zikir permintaan, sampaikan kepada Tuhan. Dan Allah sudah menjanjikan bahwa ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan mengijabahi permintaan kalian. Kalau kita percaya dan sebagai orang-orang beriman, tentu akan menyauti ini, tentu akan antusias
menjawab dengan sikap, yakni kalau kita berharap kepada manusia itu seolah-olah kecewa yang disengaja, maka hanya kepada Tuhan kita sekarang menitipkan harapan. Keajaan saya terutama ketika bulan suci ini, ayo, kalau kemarin kita jarang berdoa, kalaupun berdoa ya sekenanya saja, sesempatnya, maka sekarang itu pol-polan, kita full throttle, full time, full team. Jadi full time itu sepanjang waktu, tiada masa tanpa doa. Full team kita libatkan semua, keluarga kita, kerabat dekat, di kolega kerja, semuanya dilibatkan. Dalam skala kecil ya, terutama kita sendiri. Ayo banyak mendekat, munajat kepada Allah. Sampaikan keperluan, sampaikan curhat, sampaikan apa yang kita rasakan sebagai kesulitan, dan mintakan pertolongan. Dulur, saudara sebangsa, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, santri SMA khususnya, di ayat Al-Quran seperti di surat Ali Imran itu tanda orang yang berakal itu adalah selalu berzikir dimanapun tempat, kapanpun saat. Ali Imran ayat 190 menyampaikan firman Tuhan tentang bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi orang-orang yang termasuk ulul albab itu adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah di saat berdiri, duduk, dan berbaring. Which is mean itu pada saat kita beraktivitas setiap harinya di tempat kerja, duduk pada saat kita jeda, berbaring pada saat kita istirahat. Itu selalu dalam frekuensi zikir. Nah, ini bulan suci, kebetulan Ramadan, di mana Allah banyak memberikan keterkabulan permintaan, dan kita sebagai orang beriman juga memperbanyak amalan-amalan, doa diantaranya sampaikan. Dan itu tidak mengurangi aktivitas kerja kita, tidak mengganggu rutinitas harian kita, semuanya masih bisa kita kerjakan secara normal. Itu ajaan pertama untuk realisasinya. Yang kedua, kita mengurangi pembicaraan kepada manusia. Yang dimaksud sauman dalam dimensi Ibu Maryam tadi, bagaimana kita mengurangi porsi pembicaraan duniawi, porsi pembicaraan hal-hal yang kurang manfaat, terutama kepada manusia. Karena apa? Kita semua tahu bahaya lisan itu rentan rawan fitnahan, rawan nanti menyakiti perasaan, rawan nanti menimbulkan perselisihan, juga rentan menumbuhkan kegaduhan. Maka kalau kita biasa baca berita viral di media sosial gara-gara satu ucapan, keselio lidah, dan kemudian sampai membuat gaduh, membuat keributan, cobalah saya ngajak saya, jenengan semua sebagai keluarga, sebangsa, muslim muslimat, dan khususnya santri SMA, sekarang direm, dikurangi porsi pembicaraan kepada manusia. Apakah kemudian kita tidak bicara? Tetap dalam hal-hal vital, dalam hal keperluan pekerjaan atau urusan-urusan pelayanan, kita tetap bicara menggunakan lisan. Namun porsi dikurangi, setidaknya sama. Kalau dalam 24 jam aktivitas kita banyak menyampaikan ujaran lisan, maka setidaknya separuh dari 24 jam ini kita menyampaikan juga ujaran lisan, bicara kepada Tuhan dalam wirid, dalam zikir. Sekali lagi, ini tidak mengurangi aktivitas kita sebagai manusia. Kita tetap bisa mencari ma'isyah, kita tetap bisa beribadah, dan sebagai manusia kita juga tetap berpangupo jiwa. Jadi tetap bisa makaryo dimanapun tempat, dimanapun kita bergiat. Seperti misalnya bapak-bapak pekebun, petani, kita bisa mengawali aktivitas pagi hari, masuk kebun dengan Masya Allah, la quwata illa billah, sebagaimana yang diajarkan dalam surat Al-Kahfi. Jadi ayo, pada kultum singkat ini saya mengajak saya dan semuanya, keluarga terutama, dan dengan semua sebagai keluarga di dunia maya, santri SMA khususnya, ayo banyak bicara kepada Tuhan, mengurangi pembicaraan sesama insan, yang itu nanti rawan fitnahan, rawan kesalahan. Dulur, saudara-saudara pemirsa, saudara-saudara maya saya, ajaan ini
Bukan berarti kita putus asa lalu kemudian mengurung diri menjadi pribadi yang asosial, bukan. Tapi ini adalah sebuah upaya di mana kita kaum beragama yang percaya Tuhan itu maha menolong, meringankan beban, menyelesaikan persoalan. Kita ini sudah sampai pada pengharapan yang di ujung, di titik nadir, di mana sebenarnya kita punya orang-orang yang berwenang, yang mengurusi persoalan kita ini di tingkat keluarga, di tingkat masyarakat ada, tetapi fungsinya menjadi mal, tidak lagi ada. Tupok-tupok yang semestinya berguna, tapi sekarang tidak ada gunanya. Nah itu, maka harapan kita kepada Tuhan saja, daripada kita memaki-maki, daripada kita mengutuk, menyesali, daripada kita menambah dosa. Dan satu hal yang kita perlu tahu, kita perlu pahami di dalam bulan suci ini, saatnya kita muhasabah berjamaah dan refleksi pribadi. Jangan-jangan semua ini juga karena bagian dari kesalahan kita, dosa-dosa berjamaah kita, sehingga kemudian carut marut kurat karitnya keadaan, bukan juga karena kesalahan lian, tetapi juga karena bagian dari kontribusi dosa kita pribadi. Kurang syukurnya, selama ini kurang mendekat kepada Tuhan, selama ini kurang banyak bicara kepada Tuhan, selama ini kita hanya menjadikan Tuhan sebagai tambalan butuh saja. Nah maka di bulan suci ini, sebagai refleksi, sebagai muhasabah berjamaah, ayo mengurangi pembicaraan sama manusia, banyak berbicara kepada Allah. Kalimallahu kasiran, kaliman nasa qalilan. Itu ijazah dari Ibu Guru Jamaah Sifah, di mana kami diajarkan bicara kepada Allah banyak, bicara kepada manusia sedikit saja. Dan dimensi puasa yang diajarkan dalam kisah Ibu Maryam, surat Maryam ayat 26 ini relevan untuk kita jadikan renungan, terutama untuk pribadi-pribadi yang masih mau peduli kepada keadaan negeri ini. Mari kita niati pada bulan Ramadan, bulan suci edisi ini, kita niati sebagai muhasabah, sebagai refleksi pribadi. Ayo kita mengurangi bicara kepada manusia yang itu menjadikan rawan kesalahan, rawan fitnah jariah, rawan ghibah, rawan fitnah, rawan namimah. Nah, kepada Allah kita bicara, sampaikan pertaubatan, sampaikan permintaan, sampaikan permohonan, terutama bagaimana kita keluar dari krisis yang berkepanjangan ini. Mudah-mudahan Allah segera memberikan pertolongan, mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan, ampunan, dan juga atas pertobatan kita itu Allah memberikan kita nikmat rahmat, yaitu pertolongan, yaitu dihilangkan kesulitan, dan kita bisa bersama-sama membangun kembali negeri yang baldatun thayyibatun Rabbun Ghafur ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita berpuasa, selain bersyariat Rasulullah Muhammad, yakni menahan makan dan minuman dari fajar pagi sampai maghrib ini, kita juga belajar menahan pembicaraan dengan sesama insan, bicara seperlunya saja, banyak kita berdoa berbicara kepada Allah yang Maha Kuasa. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.